Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri majelis ilmu yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat berserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Taib. Seperti yang sudah kita ketahui, kalian ketahui, masyhur di mana-mana bahwa bulan suci Ramadan dibagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama adalah rahmat. Fase yang kedua maghfirah atau ampunan yang sudah dijelaskan oleh Ustadz siapa kemarin? Ustadz Muhammad, Ustadz Rojail, dua-duanya ngebahas. Dan yang ketiga adalah apa? Bebaskan dari api neraka. Ternyata banyak yang masbuk ya. Ya, padahal. Fase pertama sudah kita lalui semua. Ya, insya Allah kita semua mendapatkan rahmat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang adalah fase yang kedua. Apa? Fase ampunan. Banyak dari kita yang berdosa banyak. Ya Allah, banyak dari kita yang mempunyai dosa. Jadi sekaranglah kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Banyak caranya. Bisa beribadah, bisa puasa. Ya, salah satunya adalah banyak berdoa. Ya. Jadi di fase sekarang maka perbanyaklah doa kita. Karena fase sekarang adalah fase diberikannya ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mandinya dari atas sampai bawah ya. Kaitannya dengan doa, Syekh Ibrahim bin Adam pernah berkata bahwa ada 10 hal yang menjadikan doa kita tidak terkabul. Jadi ada 10 hal yang misal Ustaz, ana doa terus tiap hari, tiap malam, tahajud nggak pernah bolong, puasa juga nggak bolong, yang lain buka ana lanjut Ustaz. Nah, misal. Tapi kok doanya nggak terjawab ya, atau nggak terkabul. Nah, maka introspeksi dirilah dengan 10 hal ini. Barangkali dalam diri kita ada atau kita melakukan salah satunya. Ya, 10 hal yang menjadikan doa kita tidak terkabul. Yang pertama adalah bahwa kita tahu Allah Subhanahu wa taala tetapi kita tidak memenuhi hak-haknya. Jadi kita semua percaya bahwa Allah itu esa, Allah itu ada. Percaya? Percaya. Tetapi banyak dari kita tidak mengamalkan atau mengerjakan hak-hak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak-hak muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah menyembah dan mengesahkannya. Kedua hak ini merupakan hak yang paling besar dan paling agung yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Dan untuk hak-hak lainnya adalah ya hak-hak kecil yang harus kita laksanakan selaku umat muslim adalah apa? Pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika dilihat manusia maupun tidak dilihat. Para ulama banyak mendefinisikan takwa sebagai imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi
sirran wa alaniyatan, zahiran wa batinan. Jadi para ulama berkata atau meyakini bahwa takwa adalah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya, baik dalam keadaan sepi maupun ramai, secara lahir dan juga secara batin. Itu. Jadi yang hak pertama selaku umat muslim adalah apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak ayat tentang takwa dalam Al-Qur'an ya. Terutama yang jamaah yang laki-laki nih biasanya. Oh, besok pun kalian pasti dengar tuh ayat tentang takwa. Kalau nggak tidur ya. Pas khutbah. Nah, itu kan isinya ayat tentang takwa kan. Kalau yang perempuan mungkin jarang dengar. Nah, maka anak berilah satu contoh yang mana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ini salah satu ayat tentang takwa. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Quran surah At-Taubah ayat 119. Hak lainnya adalah melaksanakan ibadah. Seperti apa melaksanakan ibadah? Salat, zakat, puasa, dan yang terakhir adalah haji bila mampu. Gak mampu Ustaz, di Indonesia ngantrinya 20 tahun, ya udah umroh aja nggak apa-apa. Selanjutnya, kenapa melaksanakan ibadah itu adalah salah satu hak yang harus dilakukan oleh umat muslim? Karena melaksanakan ibadah adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ibadah merupakan kewajiban manusia dan hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan ibadah adalah menunjukkan penghambaan kepada Allah, menenteramkan hati, bekal kebahagiaan hidup di akhirat, ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita puasa, kita sholat, kita umroh, itu adalah salah satu bentuk rasa syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hak yang terakhir adalah tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Jadi Allah itu esa. Jadi nggak ada Allah yang kedua, Allah yang ketiga tuh nggak ada. Udah cukup. Kalau kita percaya sama Allah, ya udah cukup. Maka kahin-kahin itu atau dukun-dukun itu lupakan. Ya. Nah, itu apa? Hal pertama yang dapat menahan terkabulnya doa kita. Hal yang kedua apa? Bahwa kita memakan nikmat Allah Subhanahu wa taala tapi kita enggan bersyukur. Nah, jadi hal yang kedua adalah kita sering menikmati nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi kita lupa caranya mensyukuri. Menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak bersyukur dapat disebut dengan kufur nikmat. Dan kufur nikmat merupakan sikap yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ciri-ciri orang yang kufur nikmat adalah pertama, selalu merasa tidak puas dan tidak nyaman dalam keadaan apapun. Yang kedua, terlena dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan yang ketiga adalah menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk hal-hal yang diharamkan. Nah, itu adalah 3 ciri orang-orang yang kufur nikmat. Jadi kalian yang diberi nikmat sehat, ya jangan melakukan atau jangan menggunakan sehatnya untuk hal-hal yang haram. Atau kalian diberikan nikmat waktu luang misal atau kepintaran tapi apa? Terlena dengan pinternya jadi sombong atau apa. Kok udah disedot esnya? Ini. Ya, entah. Coba. Ya. Enggak. Oh, bungkusnya aja. Oh.
Enggak, Ana baru lihat sana langsung dia lagi gini, kirain lagi minum. Teb. Selanjutnya, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Cara bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama mengucapkan alhamdulillah ketika kita mendapatkan nikmat. Ya, nanti pas kalian buka itu kan salah satu nikmat juga kan? Nah, ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, mensyukuri nikmat dari hal yang paling kecil. Nah, jadi kalau kita mau bersyukur jangan nunggu apa? Nikmatnya banyak dulu. Enggak, tapi dari hal-hal yang kecil. Misal kita dapat sedekah kurma 3 buah gitu, 3 biji, ya syukuri alhamdulillah. Jangan nanti ajalah bersyukurnya kalau dapatnya 3 ton gitu, enggak. Jadi hal-hal yang paling kecil kita harus bisa mensyukuri. Kenapa? Karena nanti nikmatnya akan ditambah. Meningkatkan kualitas ibadah. Nah, jadi kalian diberikan nikmat sehat, nikmat apalagi kuat ya. Masih muda kuat kan? Beda, karena udah tua. Kalian masih muda kan? Kuat semua kan? Terawih lanjut 20 kuat. Nah, yaitu adalah meningkatkan kualitas ibadah. Salah satu cara mensyukuri nikmat. Dan cara mensyukuri nikmat selanjutnya adalah menjaga lingkungan, ya, kebersihan. Alhamdulillah kalian masih ada Haris Torik, terus apalagi Haris Maskan, Haris Matbah. Itu adalah salah satu bentuk untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masih ada 15 menit kan? Apa lewat? Tenang, masih banyak. Selanjutnya, hal yang dapat menjaga atau menahan doa kita dari terkabul adalah bahwa kita membaca Al-Quran tetapi kita tidak mengamalkan isinya. Sekarang banyak ya, kalian lagi nge-push semua ya Al-Qurannya. Yang tadinya sebulan cuma juz 30, bacanya itu aja, nggak hafal-hafal lagi. Nah, ada lagi yang sebulan mungkin ikronya masih ikro 2. Ada yang masih ikro. Ramadan ini udah naik kan ikronya? Udah naik ikro berapa tuh? Nah, ada juga yang tadinya mungkin selama di pondok kelas 4 atau enggak kelas 3 tahun, 2 tahun enggak pernah khatam Quran kecuali Ramadan misal. Nah, sekarang kita insya Allah, anak percaya kalau kalian semua membaca Al-Quran ya. Nah, udah membacanya. Sekarang kita tinggal mengamalkan isinya. Mengamalkan Al-Quran berarti menerapkan ajaran dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran itu kita amalkan atau kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Yang pertama, memahami dan mengkaji tafsir Al-Quran. Kelas 2 masih ada pelajaran tafsir? Kelas 2 di sini ya? Kelas 2 masih ada pelajaran tafsir? Ada. Oh, berarti kelas 2 doang nggak ada? Kelas 1, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 ada? Ada kan? Nah, itu berarti alhamdulillah kita masih difasilitasi untuk memahami dan mengkaji tafsir Al-Quran. Yang kedua, menerapkan ajaran moral dan etika. Banyak ajaran moral dan etika dalam Al-Quran. Ya, ambil contoh yang paling mudahnya. Apa? Cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ada dalam Al-Quran ya? Yang bertemu, habis itu ya ada 3 nggak sabar gitu. Oh, makin banyak masbuknya. Jadinya ngelihatnya ke sana, ke sini dong. Selanjutnya adalah meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dalam suatu riwayat dikatakan bahwa kana khuluquhul Quran. Jadi akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Jadi kalau kita meneladani akhlaknya, maka sama dengan kita meneladani Al-Quran. Banyak akhlak-akhlak Nabi yang baik.
Yang paling masyhur adalah sifatnya apa? K1 tahu nggak? Sidik, amanah, tablik. Apa yang terakhir? Patona, ya. Empat yang paling masyhur. Kalau kita masih belum bisa 4, gimana? Ya udah, ambil dulu yang pertama, sidiknya dulu, jujurnya dulu. Nanti bertahap kedua, ketiga. Itu sama dengan kita meneladani atau mengamalkan Al-Qur'an. Dan yang terakhir adalah apa? Mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada orang lain. Kelas 1 yang masih Iqra, siapa? Nggak ada. Udah lulus. Oh, alhamdulillah ada. Itu sidiknya dapat tuh. Jujurnya dapat, nggak malu berarti. Bagus. Kelas 2, kelas 3 yang masih zona, mana yang masih zona? Masih 1, 2, 3, 4. Masih banyak ya? Ya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita diajarkan Al-Qur'an yang mengajarkan dapat pahala, yang diajarkan juga dapat pahala. Jadi jangan insecure atau jangan apa? Jangan apa namanya? Bahasa Indonesianya apa sih? Insecure itu apa? Apa? Malu atau apa sih? Hah? Gengsi. Oh iya, gengsi. Oh. Bahasa Gen Z memang susah-susah. Tapi seperti dalam hadis Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi cara mengamalkan Al-Qur'an adalah dengan mengajarkan Al-Qur'an. Apa? Satu huruf berapa pahalanya? 10. Bulan suci Ramadan. Oh, udah itu dikali lipat. Yang pintar matematika ya silahkan dihitung ya. Tapi untuk hal yang keempat, apa yang dapat menahan doa kita dari terkabul adalah bahwa kita mengaku cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kita tidak mengamalkan sunnahnya. Mengamalkan sunnah Rasulullah adalah kewajiban bagi umat Islam, sebagaimana mengamalkan Al-Quran. Kenapa? Karena sunnah Rasulullah merupakan sumber hukum agama kedua setelah Al-Quran. Jadi sunnah Rasul itu adalah hukum kedua setelah Al-Quran. Jadi dalam perintahnya Al-Quran apa? Jadikanlah sholat, benar? Ada nggak tutorialnya? Sholatnya takbir dulu, ruku dulu, habis itu sujud, nggak ada kan? Adanya di mana? Di hadis Nabi atau di sunnah Rasulullah. Jadi kalau kita mengaku cinta Rasul, maka kita juga harus bisa mengamalkan sunnahnya. Gimana caranya? Meneladani akhlak dan perilaku Rasul, membaca dan memahami sejarah dan kisah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita perbanyak baca sejarah Rasul, gimana Rasul puasanya, gimana kehidupannya, gimana sholat sunnahnya, gimana puasa sunnahnya, banyak. Selanjutnya bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena bersalawat kepada Nabi diperintahkan juga oleh Allah dalam Al-Quran. Mengamalkan sunnah yang mudah dulu, seperti apa? Berdoa atau melakukan aktivitas dengan Bismillah. Jadi itu adalah sunnah Rasul yang paling mudah yang bisa kita kerjakan. Banyak berdoa dan mengawali aktivitas dengan Bismillah. Hal kelima yang dapat menjaga menahan dari terkabulnya doa adalah bahwa kita percaya bahwa setan itu adalah musuh, tetapi kita tidak melawannya. Sekarang setannya udah nggak ada ya. Lihat kanan kiri lihat teman-teman kalian masih ada nggak? Kalau selama bulan Ramadan nggak ada, wah berarti patut ditanyakan tuh temennya. Ya berarti nggak. Jadi kita percaya bahwa setan itu musuh kita, benar? Ya, tapi kita lupa bahwa kita harus melawannya. Kita malah berteman dengannya. Itu nggak boleh. Makanya kalau kita berteman dengan setan, maka doa kita akan susah untuk
dikabulkan. Karena godaan setan merupakan salah satu ujian yang paling berat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Gimana cara kita untuk menjauhi godaan setan gimana? Hah? Oh, jangan berteman gitu apa enggak? Gimana caranya? Perbanyak membaca Al-Qur'an, perbanyak ibadah, menghindari tempat maksiat. Ada nggak di pondok tempat maksiat? Nggak ada ya? Ya, alhamdulillah berarti selama 23 hari nanti kalian terjaga dari tempat maksiat. Selanjutnya apa? Membekali diri dengan ilmu. Karena yang kalian kalau yang suka baca ya, cerita-cerita atau di kisah-kisah para sahabat bahwa setan itu lebih pintar dari kita. Benar? Maka cara untuk melawannya adalah kita harus apa? Belajar ilmu lebih dari setannya. Biar apa? Biar kita nggak kalah. Selanjutnya adalah membaca ayat suci Al-Quran. Ya lebih kalau masih kalian terlalu banyak membaca Al-Quran, misal susah, belum hafal, bawa Quran juga susah. Ya salah satunya adalah membaca ayat kursi aja. Itu bisa. Seperti dalam hadisnya, barang siapa yang membaca ayat kursi ketika pagi, maka ia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala hingga petang. Dan barang siapa yang membacanya ketika petang, maka ia akan dilindungi hingga pagi. Hadis riwayat Hakim. Jadi kalau perlindungannya tamengnya masih level 1 kalau membaca ayat kursi. Tapi kalau tameng kalian mau ditambah, level 2, level 3 ditambah dengan zikir pagi dan petang, itu ya. Selanjutnya dalam yang keberapa sekarang? Keenam. Apa keenam? Oh, ini yang paling penting. Apa? Ketika kita bangun tidur, kita sibuk dengan aib orang lain dan lupa dengan aib diri sendiri. Nah, ini kalau dulu sering perempuan suka gibah, perempuan suka ngomongin apa sekarang. Itu dulu. Kalau sekarang laki-laki lebih ceriwis dari perempuan biasanya. Ya kan? Kenapa dikit-dikit viral, banyak lah. Apalagi laki-laki yang suka nongkrong sampai jam 12 ke atas, itu udah pembahasannya kemana-mana. Makanya ketika kita bangun tidur, kita harus sibuk dengan aib diri sendiri dulu. Jangan sibuk dengan aib orang lain. Menutup aib orang lain dan aib diri sendiri memiliki keutamaan yang besar. Disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi yang disarah oleh Mustafa bahwa balasan orang yang menutup aib seseorang di dunia adalah ditutup aibnya pada hari kiamat. Hal ini bersandar pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yasturuhu abdun abdan fid dunya illa satarallah yaumal qiyamah. Rawahul Muslim. Jadi tiada seorang hamba yang menutupi aib seseorang ketika di dunia, melainkan ia akan ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nah, ada hadis satu lagi yang ini menyejukkan kita dan menjadi tamparan bagi orang-orang yang suka membuka aib orang lain. Apa? Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman syagolahu aibuhu an uyubin nas. Ini kalau kelas 3 harusnya hafal ya. Kelas 4 harusnya lebih hafal. Kelas 6 ya jangan ditanya karena nggak hafal. Artinya apa? Tuba itu banyak artinya. Ya sebagai terjemahnya, berbahagialah orang yang selalu mengingat aibnya sendiri daripada aib orang lain. Hadis riwayat Imam Bazar. Tuba itu bisa diartikan dengan berbahagia. Bisa juga kalau secara tarjamah, secara
bahasa tuba itu ismus sajarah fil jannah. Jadi tuba, jadi orang yang apa? Sibuk dengan aibnya sendiri adalah mendapatkan investasi pohon di surga. Gimana kalau dapat pohon di surga? Senang? Senang. Makanya jangan mengumbar aib orang lain. Sisa berapa menit lagi? Gak sabar amat. Sisa berapa? 2, 3, 5? Ya udah, selanjutnya Anda baca aja ya. Hal yang ketujuh yang dapat menjaga atau menahan doa kita dari terkabul adalah bahwa kita percaya akan kematian, tetapi kita tidak mempersiapkannya. Nah, kematian adalah jodoh yang paling pasti. Kalau kalian tidak berjodoh dengan laki-laki atau kalian tidak berjodoh dengan perempuan, maka pasti kalian akan berjodoh dengan kematian. Dan itu kita harus mempersiapkannya. Selanjutnya adalah bahwa kita percaya surga itu ada, tetapi kita tidak mempersiapkannya. Jadi selain mempersiapkan kematian, kita juga harus mempersiapkan apa? Surga dengan berbanyak ibadah. Dan yang kesembilan adalah bahwa kita percaya neraka itu ada, tetapi kita tidak menjauhinya. Gimana cara menjauhi neraka? Mudah. Lihat ke belakang tadi. Apa? Melawan ya godaan setan. Dan yang terakhir adalah apa? Mengambil pelajaran dari mayit atau orang yang sudah meninggal. Banyak pelajarannya dari orang yang sudah meninggal, maka kita ambil dan kita jadikan itu pembelajaran atau pengingat untuk diri sendiri. Kenapa? Ya, kalau kita melihat orang dikubur, mayit gitu kan, itu adalah salah satu alarm bahwa kita juga akan meninggal. Nggak bisa kita beli immortal tuh, nggak bisa. Ya kan? Udah pasti meninggal kan? Lalu nggak ada respon lagi, udah jauh itu. Halas? Ya. Syukran hada minni, semoga bermanfaat. Yang mendengarkan semoga bermanfaat, dan semoga doa-doa kita di bulan suci Ramadan ini terkabulkan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.